Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 1, Kuliah. Prolog cerita. Aisyah Almaira berusia 19 tahun. Wanita yang berwajah cantik itu memutuskan menikah di usianya yang 19 tahun dan lulus SMA. Aisyah menikah dengan pria yang sudah dicintainya. Menikah dengan pria itu merupakan cita-cita utamanya. Ardi Wijaya, pria berusia 27 tahun yang berstatus dokter. Pria berwajah tampan dengan tinggi badan 175 cm. Merupakan putra pemilik perkebunan terbesar di kota Semarang. Ardi mengambil studi S2-nya di Amerika. Ardi menikah dengan gadis manja berusia 19 tahun. Bagaimana kisah rumah tangga yang dijalaninya yang berada di negara Paman Sam bersama dengan istrinya yang manja? Ikuti kisah romantis Ardi dan Aisyah. Aisyah duduk di kursi yang ada di depan kelasnya. Aisyah memegang sebuah novel di tangannya. Novel yang berukuran tebal itu sudah dibacanya hingga 3 kali tamat. Namun Aisyah mengulang lagi membacanya. Baginya, membaca novel yang berjudul Bodyguard Cantik itu tidak membuatnya bosan. Aksi laga pemeran utamanya yang bernama Fatimah begitu sangat bagus. Gadis cantik yang berhijab dan tangguh itu mengingatkannya dengan sosok kakaknya, wanita muslimah yang cerdas, cantik, tangguh, dan taat. Namun, kisah hidup si bodyguard cantik itu tidak seperti kakaknya. Kisah si bodyguard cantik itu benar-benar begitu sangat menarik sehingga Aisyah tidak pernah bosan untuk membacanya. Aisyah selalu mengusir rasa bosannya dengan membaca novel di tangannya sambil menunggu suaminya. Sebenarnya, Aisyah bisa saja datang ke ruangan kelas suaminya dan menunggu di sana. Namun suaminya melarang dengan alasan tidak mau Aisyah merasa lelah karena datang ke ruangannya. Mengingat lokasi ruangan kuliah suaminya cukup jauh dari lokasi ruangan kelas Aisyah. Aisyah hanya fokus membaca novel di tangannya sambil sekali-kali memandang ke arah depan untuk memastikan kedatangan suaminya. "Apa kamu masih menunggu suamimu?" ucap gadis cantik yang saat ini duduk di sebelah Aisyah. Aisyah menutup novel di tangannya dan memandang temannya tersebut. "Iya, Bang Ardi masih belum selesai kuliahnya. Sekitar 30 menit lagi mungkin akan keluar," ucap Aisyah yang tersenyum. Aisyah sudah mengikuti perkuliahannya 1 bulan ini. Sudah 1 bulan ini dia menetap di New York bersama dengan suaminya. "Mengapa kamu begitu suka membaca buku tebal itu?" ucap Olivia yang memandang buku di tangan Aisyah. "Ini novel ceritanya sangat bagus. Aku begitu sangat menyukai karya-karya dari penulis ini, seorang penulis wanita yang terkenal dengan nama pena Liasta." Aisyah menyukai gaya penulisan sang autor yang memiliki ciri khas sederhana, namun mampu membuat pembaca larut dalam alur yang dibawanya. "Sayang, aku tidak mengerti bahasamu. Bila aku mengerti, aku pasti ingin membacanya," ucap Olivia. "Kamu bisa membaca langsung karya Liasta di channel YouTube-nya. Kamu bisa merubah ke translate bahasa Inggris." Aisyah memberikan saran untuk temannya dengan senyum manis yang membuat wajah cantiknya terlihat semakin cantik. "Benarkah?" ucap Olivia dengan wajah tersenyum. "Iya, aku membaca karya-karyanya berawal dari YouTube, dan ternyata novelnya sudah dibukukan, sehingga aku langsung memesannya secara online," ucap Aisyah yang tersenyum lebar memandang novel di tangannya. "Aku sangat tertarik dengan novel itu," ucap Olivia yang begitu penasaran dengan novel yang dipegang Aisyah. "Coba saja kamu membacanya, siapa tahu kamu akan suka," ucap Aisyah. Olivia menganggukkan kepalanya. "Aku sangat suka melihat kemesraanmu dengan suami tampanmu itu. Apakah memiliki suami itu enak, bahagia, dan tidak merepotkan?" ucap Olivia sangat serius menanyakan hal tersebut. Wajah cantik gadis itu menatap Aisyah yang saat ini duduk di sebelahnya.
Bagi aku tidak, bersama dengannya membuat aku merasa sangat dilindungi dan bahagia setiap waktu, ucap Aisyah tersenyum lebar mengingat bagaimana sikap suaminya yang selalu memanjakannya, menyayanginya, dan mencintainya. Apa kamu tidak menyayangkan masa remajamu yang begitu sangat cepat hilang, ucap Olivia. Aisyah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya pernah mencintai satu orang pria seumur hidupku. Pria itu akan menjadi cinta terakhirku, ucap Aisyah dengan senyum merekah di wajah cantiknya. Menjalin hubungan bertahun-tahun menurutku sangat menarik. Aku masih bisa bebas ke sana kemari tanpa ada aturan, ucap Olivia. Segala sesuatu itu terasa lebih nikmat dan indah bila dia sudah menjadi pasangan halal kita. Bila hanya sekedar berpacaran, ya rugi kita perempuan. Kita perempuan telah memberikan milik kita yang paling berharga, dan dia sangat menikmati itu. Setelah itu, dia bisa aja pergi meninggalkan kita. Ketika dia mendapatkan seorang wanita yang lebih baik dan lebih cantik dari kita, dia masih bisa pergi ke sana, ke sini, tanpa ada yang kurang, ucap Aisyah tersenyum memandang temannya itu. Aisyah dekat dengan gadis itu karena Olivia selalu mendekatinya dan mengajaknya mengobrol. Olivia diam saat mendengar ucapan temannya. Namun, untuk mengambil sebuah komitmen hidup bersama itu bukanlah hal yang mudah, ucap Olivia. Aisyah hanya tersenyum memandangnya. Aku pulang duluan. Tidak apa bila aku meninggalkan kamu sendiri di sini, tanya Olivia. Olivia beranjak dari tempat duduknya saat melihat kekasihnya yang datang menjemputnya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Berhati-hatilah di jalan, ucap Aisyah yang melambai-lambaikan tangannya saat temannya itu berjalan meninggalkannya. Tentu, terima kasih, ucap Olivia yang memutar tubuhnya dan melambaikan tangannya. Aisyah memandang temannya yang mendekati pria yang sudah menunggunya di depan mobil hitam miliknya. Olivia tersenyum memandang kekasihnya saat pria itu melingkarkan tangannya di pinggang langsingnya. Aisyah yang duduk di depan kelasnya dan kembali melanjutkan membaca novelnya. Aisyah sudah membaca beberapa lembar dari novel yang saat ini dipegangnya. Aisyah tersenyum dan menutup novelnya ketika melihat sosok pria tampan yang berjalan ke arahnya. Aisyah beranjak dari duduknya dan menyandangkan tas di bahunya. Apa sudah lama nungguin abang? Ucap Ardi yang sudah berada di depan istrinya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wanita muda itu tersenyum manja memandang suaminya. Kasihan sayang abang lama nungguin, ucap Ardi mengusap kepala istrinya. Iya, tadi sempat Olivia nemenin sebentar. Kemudian, karena dia dijemput sama pacarnya, tadinya pergi, ucap Aisyah. Mau langsung pulang? Tanya Ardi yang menggandeng tangan istrinya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Ardi berjalan bersama dengan istrinya menuju parkiran mobil di mana mobilnya terparkir saat ini. Sejak tadi, Aisyah tidak menyadari bahwa ada seorang pria yang duduk di samping ruangan yang ada tidak jauh dari ruangan kelasnya. Pria itu begitu sangat betah duduk berlama-lama di samping ruangan tersebut, sambil memandang wajah cantik yang memakai hijab berwarna merah. Mata pria itu hanya tertuju kepada sosok wanita cantik tersebut. Pertemuan dengan Aisyah pada saat di supermarket itu memberi kesan yang kurang enak baginya, sehingga Erik begitu sangat sulit untuk mendekati Aisyah. Kenapa aku saat itu mau ikut serta saat David dan teman-temannya meminta aku ikut serta mengganggu gadis itu? Wanita itu begitu sangat cantik. Dia terlihat manja, lembut, namun begitu sangat tangguh. Dia bukan jenis wanita biasa. Tubuhnya yang terbalut oleh pakaian yang serba tertutup membuat aku semakin penasaran. Namun suaminya itu juga sangat melindunginya, ucap pria tersebut yang berusaha untuk mencari cara bisa mendekati Aisyah. Kenapa aku bisa seperti ini? Ucap Erik yang tersenyum tipis memandang wanita yang duduk sambil membaca buku tersebut.
Erik tidak berhenti menatap wajah cantik wanita itu. Pria itu sudah mengetahui seluruh jadwal kuliah Aisyah dan juga suaminya, sehingga Erik selalu biasa tetap melihat Aisyah saat menunggu suaminya datang menjemputnya. "Mengapa kamu sudah memiliki pemilik?" ucapnya yang terus menatap ke arah wanita tersebut. 1 bulan ini, Erik menghabiskan waktunya untuk mengamati wajah cantik wanita itu. Erik memandang Ardi yang datang menjemput istrinya. Raut wajah bahagianya berubah seketika saat melihat Ardi yang mendekati istrinya. Erik melihat bagaimana sikap Aisyah yang begitu sangat manja terhadap suaminya. "Aku benar-benar sudah kehilangan akal sehatku," ucapnya. Mata Erik hanya tertuju memandang Aisyah ketika Aisyah berjalan bersama dengan suaminya, dan kemudian mobil yang dinaikinya pergi menjauh dari arah kampus tersebut. Erik berdiri dari tempat duduknya. Ia kemudian menjalankan mobilnya menuju ke kantornya. Pria yang berstatus pengusaha muda itu memilih meninggalkan pekerjaannya dalam waktu-waktu tertentu karena dia ingin melihat Aisyah. Mencintai wanita cantik itu membuatnya tidak tahu harus berbuat apa, di mana Erik hanya bisa melihatnya dari jauh tanpa bisa mendekatinya. "Mau langsung pulang atau ada yang ingin dibeli dulu?" ucap Ardi yang mencium punggung tangan istrinya. "Ica mau singgah ke supermarket membeli perlengkapan dapur," ucap Aisyah. "Boleh," jawab Ardi. "Perlengkapan mandi juga habis," ucap Aisyah memberitahu. "Iya, nanti sekalian dibeli," ucap Ardi yang memberhentikan mobilnya di depan supermarket yang berada di dekat apartemennya. Aisyah tersenyum ketika mobil yang dikemudikan suaminya sudah berhenti di depan supermarket tersebut. Dengan cepat Aisyah membuka pintu mobilnya dan turun dari dalam mobil setelah melepaskan sabuk pengamannya terlebih dahulu. Ardi tersenyum memandang istrinya. Istrinya begitu sangat bersemangat setiap kali akan berbelanja, walaupun hanya berbelanja kebutuhan harian seperti saat ini. Ardi mengikuti istrinya yang sibuk memilih barang-barang yang akan dibelinya. Aisyah mengambil udang, kemudian sotong, dan berbagai macam jenis ikan-ikan segar. Aisyah juga mengambil sosis yang memiliki label halal, dan juga telur serta bahan-bahan untuk membuat pizza, serta kentang yang akan dijadikannya cemilan. Setelah membeli perlengkapan dapurnya, Aisyah mencari perlengkapan mandinya. Aisyah membeli sabun, sampo, kondisioner, deterjen, dan perlengkapan kecantikannya. "Ica beli lulur bang, lulur Ica habis. Nanti di rumah kita luluran ya," ucapnya yang selalu bergantian luluran bersama dengan suaminya. Ardi tersenyum mendengar ucapan istrinya. Pria itu menganggukkan kepalanya. "Apa sudah siap?" tanya Ardi ketika memandang keranjang belanja istrinya yang sudah penuh. "Sudah, ini aja dulu. Nanti bila ada yang kurang baru beli lagi," ucap Aisyah yang merasa sudah tidak ada lagi yang ingin dicarinya. "Ya udah, bayar aja lagi," ucap Ardi yang meminta istrinya untuk membayar sendirinya di kasir. Aisyah memandang wajah suaminya dan memajukan bibirnya. "Ica yang bayar, tapi uangnya uang abang," ucapnya yang menampungkan tangannya. Ardi tersenyum memandang istrinya. "Uang belanjanya diiritin," ucapnya yang berjalan mengikuti istrinya ke kasir. Ardi mengeluarkan uang dari dalam dompetnya saat kasir tersebut telah selesai menghitung belanjaannya. Pria itu mengangkat 2 kantong besar belanja istrinya, sedangkan istrinya hanya membawa 1 kantong kecil di tangannya.